Puji Tuhan, shalom saudara. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan boleh kita rasakan sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Siapa yang diberkati mau setiap pujian penyembahan kita saudara melambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sedalam apapun hati kita saudara, Tuhan tahu. Amin. Amin. Tuhan mengerti setiap kondisi kehidupan kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini juga saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun beberapa minggu ini saya rasakan setiap saya mau melayani pasti tubuh saya ngedrop terus saudara. Apalagi 2 malam ini tidak tahu kenapa kayak menurun terus, ngedrop terus. Tetapi saya terus paksakan diri saya untuk selalu datang sama Tuhan. Amin. Pagi-pagi walaupun tadi ngantuk banget jam 2 saudara, alarm sudah bunyi, tetapi istri saya tetap goncangin saya bangun berdoa, belajar. Sebab itu saudara, pagi hari ini sama-sama kita akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau cerita sedikit kepada saudara. Saudara tahu bahwa saya memiliki 2 anak, namanya Glenn dan Giel. Usianya sangat berdekatan sekali saudara, 1 tahun 3 bulan. Di usia yang lagi aktif-aktifnya sekali, yang lagi lincah-lincahnya banget. Dia bisa loncat dari satu kursi ke kursi yang lain. Dia bisa nyebrang dari sungai satu ke sungai yang lain saudara. Karena anak saya ini masih dalam masa pertumbuhan, jadi aktifnya luar biasa. Ada satu momen saudara di mana saya dengan istri saya itu ngajak anak-anak ke City Mall. Memang tujuannya bukan untuk main, tetapi tujuannya pengen beli sesuatu ya untuk dibelanjakan. Tetapi saya tahu saudara, sekalipun usia anak saya ini saudara bedanya 1 tahun 3 bulan, sekalipun sama-sama lincah, sama-sama aktif, tetapi 2 anak saya ini punya kepribadian yang berbeda, punya karakter yang berbeda. Glenn ini anak pertama itu saudara, rata-rata anak pertama itu introvert. Ya, maksudnya adalah dia tuh nggak bisa bertemu dengan orang tuh baru, tuh nggak bisa memulai dengan orang baru. Dia tuh pemalu. Apa-apa itu Glenn itu anak pertama tuh apa-apa tuh selalu milih, makan itu milih, mau minum itu milih, ya kan, mau ketemu sama orang itu, mau nyapa itu malu, banyak pertimbangan sekali anak pertama. Sedangkan kalau anak kedua ini saudara nggak ada pertimbangan. Gial itu mau makan apapun saudara dimakan sama dia. Ya pernah satu kondisi Gial itu saudara minum minyak tanah atau bensin, saya lupa saudara. Karena dia ini terlalu lincah sekali saudara. Apa-apa saudara dimakan, diminum sama dia, dan dia ini super aktif sekali. Jadi waktu saya sampai di parkiran saudara, parkirin mobil, baru turun, ini dia saudara udah lari-larian di parkiran. Namanya orang tua masih takut kalau dia ketabrak mobil. Dia jangan lari-lari, dia nggak mau dengar saudara, tetap lari-larian. Tetapi saudara, anak saya ini, dia ini saudara, dia tahu karena kalau di City Mall itu kan banyak banget mainan, rame di dalam itu rame. Dingin, dia suka. Waktu masuk ke dalam City Mall saudara, wah dia lari kocar-kacir ke sana ke sini. Akhirnya saya putuskan sama istri saya, udah kamu aja yang belanja, kamu aja yang masuk ke toko, saya tunggu di luar. Karena saya kewalahan saudara. Dari eskalator 1 sampai eskalator 1 dia lari sana muter sini. Akhirnya saya putuskan saya jaga anak saja, kamu aja yang belanja, kamu aja yang cari. Singkat cerita saudara, waktu anak saya lagi lari-lari, Glenn lari, tetapi anak pertama ini saudara masih bisa diomongin, masih bisa dibicarain, masih bisa ditegur saudara. Kamu mantap ya, jangan lari-lari, jangan jauh-jauh, nanti kamu bilang baik kami. Akhirnya saudara, dalam waktu kemudian saudara, handphone saya bunyi saudara. Handphone saya bunyi, berdering, saya angkat. Saya bilang sama 2 anak saya dan dia, kamu tunggu di sini sebentar, jangan lari-lari, jangan pergi-pergi, ya, karena papi lagi ada telepon ini, tunggu di sini, karena papi nggak bisa lihat kamu kalau kamu lari-lari, ya. Singkat cerita saudara,
Kelar beberapa menit kemudian istri saya udah kelar belanja. Waktu dia datang, saudara, saya posisi teleponannya di dalam toko, saudara. Waktu istri saya datang, Gial mana? Glenn ada, saudara, di samping saya anteng. Ya, anak pertama tuh anteng kali, tapi kalau anak yang kedua, wah, lari sana lari sini. Waktu istri saya tanya, anak Gial mana? Saya bilang, Gial? Tuh nggak ada Gial, padahal baru berapa menit saya telepon. Saya refleks saya biasa aja, saudara, santai aja, karena ya paling-paling lari di depan ini nggak kemana-mana. Namanya anak-anak, akhirnya namanya istri, saudara, istri itu biasanya paling panik, saudara. Betul? Apa-apa Pak? Panik. Waktu istri saya keluar, dia cari di tempat main-mainan itu mobil-mobilan, dia cari tempat baju-baju. Ternyata dia nggak ditemukan. Akhirnya dia lari dengan ngos-ngosan, dengan muka yang panik, dengan muka yang marah. Dia nggak ada. Matanya berkaca-kaca. Dia nggak ada, kemana? Saya, saudara, tetap posisi yang santai aja. Karena pasti ini anak saya cuma muter-muternya di City Mall, saudara. Waktu saya keluar cari-cari, saya debar-debar juga, saudara, Pak, hilang ya anak saya. Ya, karena takutnya nanti dibawa orang. Tetapi saudara, namanya feeling seorang orang tua itu pasti selalu tepat. Apalagi saya sebagai seorang ayahnya. Saya cari-cari di dia kok nggak ada. Tetapi mata saya tertuju kepada satu arah, saudara, pintu keluar. Saya lihat di situ ada gerombolan wanita 3 orang dengan security. Ah, ini dia dari ujung situ. Saya samperin bener. Nangis saudara, akhirnya si cewek-cewek ini ngaku dia, adik kenapa? Dia bilang, papi di mana? Ada security itu, saya dari jauh lihat ketawa saya. Iya, kata dia, langsung lari ngejarin saya, langsung peluk saya, gendong saya. Saya bilang sama security, Pak, terima kasih ya. Sama mbak-mbak tadi yang 3 wanita, Pak, terima kasih ya. Saudara, lewat cerita ini, saudara, kadang-kadang kehidupan orang percaya ini sama seperti kehidupan anak kecil ini, seperti anak saya dia. Masalah terbesar dalam kehidupan orang percaya bukan karena Tuhan meninggalkan kita. Masalah terbesar dalam kehidupan orang percaya karena kita memilih jalan kita sendiri. Karena kita memilih arah jalan kita sendiri. Sehingga apa, saudara? Ketika kita memilih jalan kita sendiri, memilih arah jalan kita sendiri, yang awalnya kita anggap baik, yang awalnya kita anggap biasa-biasa saja, akhirnya di tengah perjalanan kita menemukan jalan buntu. Di tengah perjalanan kita mulai kecewa. Di tengah perjalanan kita lihat di belakang tidak ada orang yang berserta kita lagi. Karena kenapa? Karena kita memilih jalan kita sendiri. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara yaitu sejalan dengan Tuhan. Sama-sama katakan sejalan dengan Tuhan. Tepuk kiri kanannya katakan sejalan dengan Tuhan. Amin. Nah, sebab itu saudara, mari kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Kita akan baca bersama-sama. Sudah menemukan yang tidak bawa Alkitab atau dan sangat besar di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menentukan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju mengalahkan bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua
Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saudara, sebagian besar saudara tahu cerita tentang 12 pengintai. Ketika Musa menyuruh 12 pengintai ini untuk pergi ke tanah Kanaan untuk mengecek apakah di tanah Kanaan, apakah di negeri itu benar-benar berlimpah susu dan madunya. Karena tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi orang Israel. Singkat cerita saudara, Musa pilih 12 pemimpin dari 12 suku Israel yang terbaik untuk pergi mengintai tanah Kanaan. Selama 40 hari saudara, ketika mereka pulang, mereka menceritakan kepada Musa bahwa memang benar tanah yang mereka intai selama 40 hari adalah memang negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi mereka katakan kepada Musa dan Harun bahwa kita tidak dapat maju ke sana. Kita tidak dapat pergi ke sana karena mereka melihat musuh kita besar. Apa saudara? Musuh kita besar. Sehingga mereka katakan kita tidak dapat maju untuk menyerang bangsa itu. Karena kota itu berkubu-kubu, temboknya besar sekali. Ada orang Amalek, ada orang Het, ada orang Yebus, dan ada orang Amori yang diam di pegunungan. Mereka ini adalah orang-orang yang pandai dalam peperangan. Sedangkan kita sebagai bangsa Israel adalah bangsa yang sangat lemah, yang hanya berputar-putar saja di padang gurun. Sehingga 10 pengintai ini katakan kita tidak dapat maju berperang karena mereka sangat besar. Ada keturunan Enak di sana, ada orang-orang raksasa di situ, dan mereka katakan kita ini seperti apa? Belalang. Kita ini seperti apa? Belalang. Mereka katakan kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Oleh sebab itu kita tidak dapat maju berperang. Tetapi ada satu pemuda yang namanya Kaleb. Dia katakan untuk menerangkan bangsa itu tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau kita dengar 10 orang bersaksi dengan 2 orang bersaksi, yang menang yang mana saudara? 10. Karena kenapa saudara? Karena saksinya cuma 2, tidak kuat dibanding dengan 10 orang yang bersaksi. Saudara, apa yang dikatakan oleh 10 pengintai ini saudara memang benar apa adanya. Mereka melihat negeri itu berlimpah susu dan madunya. Mereka temukan ada orang Het, ada orang Amori di sana yang pandai dalam berperang. Mereka lihat ada tembok yang besar, ada tembok yang tinggi sekali. Mereka temukan ada orang-orang Enak, ada orang raksasa di sana, dan mereka katakan kita tidak dapat maju karena musuh kita sangat besar. Dan mereka katakan kita ini seperti belalang. Apa yang terjadi saudara? Semua rakyat Israel waktu itu ketika mendengar kabar itu, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan mereka katakan kepada Musa, Musa, apakah karena tidak ada kuburan di tempat ini sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami harus mati di padang gurun ini. Saudara, setelah peristiwa 12 pengintai ini saudara kembali pulang dan menyampaikan kabar busuk. Tadi dikatakan kabar busuk saudara. Saudara, di pasal 14 di sana dikatakan bagaimana orang Israel mencoba mencari pemimpin. Mereka coba cari satu pemimpin untuk mereka membawa kembali semua orang Israel kembali ke Mesir. Saudara bisa bayangin, ternyata selama ini orang Israel hatinya masih terikat kepada Mesir. Padahal mereka sudah keluar dari tanah Mesir. Mesir itu tempat perbudakan mereka, saudara. Selama 430 tahun mereka direndahkan di situ, mereka diperbudak di situ, mereka tidak bisa datang untuk menyembah kepada Tuhan. Tetapi karena satu peristiwa hanya mendengar kabar, mereka langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka langsung bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lebih baik kami kembali ke Mesir
daripada kami harus mati di tempat ini. Jadi artinya apa saudara? Bagaimana orang Israel ini hatinya masih terus terikat di masa lalunya ke tanah Mesir sana. Saudara, hidup orang Israel ini menjadi paralel dalam kehidupan orang percaya. Sampai hari ini menjadi paralel. Ada kesamaan antara orang Israel dengan kehidupan orang percaya. Saudara, kalau kita lihat orang Israel ini kan karakteristiknya kan selalu bersungguh-sungguh. Setiap ada masalah, setiap ada tekanan, setiap ada tantangan, orang Israel ini selalu bersungut-sungut. Saudara bisa perhatikan, waktu mereka mengalami jalan buntu di Laut Tebarau, tidak ada jalan keluar. Yang mereka katakan adalah kepada Musa, lebih baik kami kembali ke belakang daripada kami mati di tempat ini. Bersungut-sungut. Waktu mereka sampai di padang gurun tidak ada makanan, Musa, lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami mati di tempat ini. Waktu mereka tidak memiliki air minum, mereka katakan, Musa, lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami mati di sini. Waktu mereka tidak punya daging, tidak memiliki daging, mereka katakan, Musa, lebih baik kami kembali ke Mesir daripada kami mati di tempat ini. Saudara perhatikan, orang Israel ini adalah orang yang tidak kuat dalam masalah. Orang Israel adalah orang yang tidak kuat ketika menghadapi tantangan. Orang Israel adalah orang yang tidak kuat ketika keadaan menekan hidupnya, yang dia katakan kembali ke Mesir, kembali ke Mesir, kembali ke Mesir. Saudara tahu Mesir itu tempat mereka diperbudak, tempat mereka direndahkan, tempat mereka dilecehkan, tempat mereka tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi kenapa waktu mereka menghadapi masalah, yang keluar dari mulut mereka hanya Mesir terus, ke belakang terus, Mesir terus. Dan ini jadi masalah sekali juga. Ada banyak orang percaya hari-hari ini tidak kuat dengan tantangan. Setiap ada tantangan yang keluar bersungut-sungut. Setiap masalah yang keluar bersungut-sungut. Setiap ada masalah datang, badai datang, yang keluar sungut-sungutan terus. Seolah-olah tidak percaya sama Tuhan. Seolah-olah tidak lagi percaya, berharap kepada Tuhan. Saudara, hati-hati. Karena kenapa saudara? Karena iman seringkali bertentangan dengan keadaan kita. Karena iman seringkali bertentangan dengan keadaan kita. Amin. Saudara, pada saat saudara berada dalam gedung gereja, saudara punya iman. Iblis tidak bisa curi iman saudara. Tapi pada saat saudara keluar dari gedung gereja, keadaan saudara mulai goncang. Jadi ada banyak kehidupan orang percaya saudara, yang membuat iman mereka itu goncang karena keadaan mereka sendiri. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Yesus kan pernah dicobain sama iblis satu kali dalam hidupnya. Waktu apa saudara? Waktu Yesus berpuasa. Saudara perhatikan, iblis tidak bisa goncang iman Yesus. Iblis tidak bisa ganggu kehidupan Yesus. Yang iblis cuma tunggu adalah keadaan saudara. Amin. Waktu dia lihat Yesus berpuasa selama 40 hari, iblis tahu ini lemah nih. Dia tidak makan, dia tidak minum selama 40 hari, tubuhnya begitu lemah. Di saat itu saudara, iblis mulai masuk dalam kehidupan Yesus untuk mengganggu kehidupan Yesus, untuk melemahkan iman Yesus, untuk menggoyahkan iman Yesus. Karena kenapa? Karena iblis hanya tunggu keadaan kita saja saudara. Amin. Pada saat saudara lagi beribadah kepada Tuhan pagi hari ini saudara, iblis tidak ganggu saudara. Iman saudara tidak diganggu sama iblis. Iman saudara tidak digoyah sama iblis. Tetapi waktu saudara masuk dalam keadaan, waktu saudara masuk dalam masalah, pencobaan, tantangan, nah di situ iblis mulai curi kita. Amin. Jadi saudara, kalau saudara nyanyi untuk Tuhan, iblis tidak bakal ganggu. Amin. Kalau saudara baca firman Tuhan, iblis tak bakal ganggu. Amin. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, iblis tak bakal ganggu. Amin. Dan iblis ganggu cuma keadaan saudara. Coba saudara lihat diri saudara, keadaan apa yang membuat iman goyah? Keadaan apa yang membuat engkau kemarin bersungut-sungut sama Tuhan? Keadaan apa yang membuat engkau ninggalin Tuhan tanpa engkau sadari? Saudara,
Sebagai orang percaya, tantangan iman kita selalu bertentangan dengan keadaan kita. Pagi hari ini mulut kita berkata, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Tetapi waktu kita keluar dari gedung gereja ini, saudara, keadaan itu yang akan menekan kehidupan kita. Dan iblis selalu mencari solusi lewat keadaan kita supaya iman kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Saudara, kalau hari-hari ini kan apa-apa semua naik, betul? Ya. Dolar tinggi banget, rupiah anjlok, ya kan? Semua bahan pangan, minyak, telur, apa-apa semua naik, saudara. Saya sama istri saya baru selesai diskon, saya buka handphone, tiba-tiba Pertamax naik 16.000. Baru diskon, saudara, langsung saya ngomong, wah, hebat nih negara gitu. Karena motor saya pakai Pertamax terus, saudara, ya, isi luar biasa 16.000, ya. Saudara, kalau kita lihat tantangan hari-hari ini, saudara, apa-apa naik tapi gaji nggak naik, betul? Ya, bagaimana setiap kehidupan kita sebagai orang percaya semua bahan pokok naik, tetapi gaji nggak naik-naik, dan itu yang kadang-kadang membuat iman kita lemah melihat situasi hari-hari ini, saudara. Sehingga iman kita seringkali bertentangan dengan keadaan kita hari-hari ini. Tetapi oleh sebab itu, saudara perhatikan baik-baik. Keadaan apapun yang saudara jalani hari ini, jangan sampai iman saudara goyah. Amin. Bilang kepada diri kanan kita, keadaan apapun yang kau alami, imanmu jangan goyah. Amin. Saudara, saya tahu saudara semua kita dalam keadaan yang mungkin ada yang sama, ada yang beda, ya, keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, warga besar kita, usaha kita, ya. Tetapi saudara, memang keadaan itu saudara tidak bisa kita ubah, saudara. Tetapi hanya iman saudara yang bisa memperbesar kapasitas iman saudara untuk selalu berserah kepada Tuhan. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, janji Tuhan itu luar biasa dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, saya mau ingatkan kepada saudara, kalau saudara sedang mengalami ketakutan, kalau saudara sedang mengalami tantangan, Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan saudara. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Saudara coba katakan ini dengan iman saudara, sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Amin. Dan Tuhan sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Poinnya ada di kalimat terakhir, jangan takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudara jangan takut, saudara. Ya. Dan takut nggak ketemu jodohnya, jangan takut. Ya. Apapun itu saudara jangan takut. Kalau saudara takut, saudara, yang keluar hanyalah persungut-sungutan saja. Ya. Mulut kita ngeluh, ya, anak-anak dimarahin, suami dimarahin, saudara, binatang peliharaan dimarahin, semuanya dimarahin. Tetapi kalau mulut kita, saudara, mengucapkan berkat kepada Tuhan, bahwa kita tahu bahwa ada Tuhan yang berjalan di depan kita, maka sekalipun kita takut, saudara, mulut saudara akan mengucapkan berkat. Amin. Sebab itu, saudara, ada 2 poin yang saya akan bagikan kepada saudara pagi hari ini. Yang pertama yaitu perhatikan yang kita katakan. Sama-sama katakan, perhatikan yang kita katakan. Perhatikan yang kita katakan. Dalam Bilangan 14 ayat 9 firman Tuhan katakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita, saudara, telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang
Saudara, Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Saudara, Yosua dan Kaleb ini luar biasa, saudara. Sekalipun dia tahu tantangannya besar, musuh-musuhnya besar, tetapi bagaimana Kaleb dan Yosua selalu memperhatikan ucapannya. Dia selalu memperhatikan apa yang dia katakan. Dan dia katakan kepada semua rakyat Israel, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan apa, saudara, akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kalau katakan, mari kita maju. Amin. Mari kita hadapi musuh kita yang besar itu. Mari kita hadapi orang-orang Amalek, orang-orang Amori, orang-orang Het. Mari kita hadapi. Karena kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Jadi saudara, perhatikan baik-baik mulut kita. Mulut kita itu harus mengeluarkan kata-kata berkat. Amin. Bukan kata-kata kutuk. Dalam Yakobus 3 ayat 10, saudara, di sana dikatakan, saudara, dari mulut orang yang satu keluar berkat, yang satu keluar kutuk. Jadi saudara, perkataan kita, mulut kita ini harus mengucapkan berkat. Amin. Jangan kutuk. Jadi saudara, setiap saudara punya tantangan, saudara, jangan ngomong, mati dia aku. Aduh, mati dia aku. Jangan, saudara. Mulut saudara harus mengeluarkan perkataan berkat. Kalau saudara mengeluarkan perkataan, setiap ada tantangan, mati dia aku. Tiba-tiba adalah Tuhan ampuni saya. Ya. Jadi saudara harus mengeluarkan perkataan yang penuh dengan berkat, saudara. Supaya apa? Supaya ketika saudara mengalami yang namanya tantangan, masalah, sakit, penyakit, saudara dengan iman katakan, saya pasti disembuhkan. Amin. Saya pasti diberkati. Amin. Saya pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Saudara, saya ini coba pengen relate sama saudara. Kenapa sih kita ini manusia lebih gampang ngeluarin kata kutuk daripada berkat, ya? Contoh ada yang sederhana, kenapa kita ini lebih gampang ngeluarin omongan kotor daripada omongan berkat? Setuju nggak? Iya. Wah, anjingnya ngomong itu memang gampang banget. Tapi kayak ngomongin berkat tuh susah, saudara. Kenapa, saudara? Semua kehidupan manusia ngalamin hal yang sama, saudara. Iya. Waktu ada masalah yang dikeluarkan pertama kali, mati lah aku, stres lah aku, ya kan? Susah sekali untuk kita memperkatakan berkat itu keluar dalam hidup kita. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati saya, Tuhan pasti sembuhkan saya. Seringkali ada banyak kata-kata kutuk yang keluar. Apalagi bapak-bapak kalau bawa mobil salib orang, wah emosi. Ya kan? Mau disalibnya tidak kita lagi ngintip tidak disalib. Ya kan? Waktu buka kaca yang keluar omongan kotor. Kenapa waktu buka kaca yang keluar, waktu mau mengucapin kata anjing keluar, mau mengucapin hal itu tiba-tiba terkontrol. Salah, Pak. Tertunda, saudara. Ya. Saudara, dan ini jadi perhatian kita bahwa kalau Kaleb dan Yosua saja bisa mengeluarkan perkataan berkat ketika mereka menghadapi tantangan yang besar, saya dan saudara juga harus mampu mengeluarkan perkataan berkat. Amin. Kalau saudara punya anak mungkin bodoh dalam pendidikan, saudara jangan katakan dia tolol terus, bodoh terus, saudara. Nanti anak kita lama-lama jadi orang bodoh. Nanti lama-lama anak kita jadi orang tolol. Tapi tumpang tangani anak kita, kamu jadi berkat. Kamu jadi anak yang pintar. Kamu jadi anak yang sukses. Amin. Tidak susah kan, saudara? Tapi waktu anak kita punya nilai rapot, saya, saudara, di zaman dulu, saudara, nggak tahu kalau di zaman sekarang. Zaman dulu itu kalau pulang sekolah habis ujian, tiba-tiba bawa kertas nilai itu. Kalau udah nilainya 50, 40, udah nganggap goblok sekali. Saudara. Sampai rumah orang tua udah nungguin. Ya kan, gelian merah habis disebatin pakai rotan. Habis pakai ikat pinggang, saudara. Dilesin, semuanya dilesin sampai pintar, bukan pintar tambah goblok, saudara. Karena kenapa, saudara? Saya ngalamin hal demikian, saudara. Artinya apa, saudara? Saudara, dalam hidup kita, ketika kita punya anak itu, saudara, anak itu punya talentanya masing-masing. Mungkin dia tidak pintar dalam matematika, tetapi dia pintar dalam Alkitab.
Amin. Amin. Jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa mulut kita harus mengeluarkan berkat. Katakan mulut saya harus mengeluarkan berkat. Mulut saya harus mengeluarkan berkat. Jangan itu. Ya. Jadi setiap pagi saudara coba keluarkan perkataan yang berkat. Saudara. Setiap mau berangkat kerja, Tuhan berkati saya. Setiap mau buka buku usaha tumpang tangan, Tuhan berkati usaha saya. Tidak susah, saudara. Tapi kalau saudara awal itu dengan keluhan, saudara awal itu dengan persungut-sungutan, percayalah, saudara kerja dari pagi sampai sore berat. Badan berat, pikiran saudara berat. Tapi kalau saudara mulai itu semua dengan berkat, semuanya akan berjalan ringan. Amin. Amin. Sebab itu saudara kita lihat saudara, apa yang terjadi bagi 10 pengintai. Dalam Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Adapun orang-orang apa saudara yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Apa saudara terjadi? Orang-orang itu apa? Mati karena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah saudara Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara perhatikan, 10 pengintai ini yang pulang, yang membawa kabar busuk, kabar yang menakutkan bagi rakyat Israel. Firman Tuhan mencatat 10 orang ini mati. Mati karena apa saudara? Mati karena kena tulah di hadapan Tuhan. Saudara sadar tidak, waktu saudara mengeluarkan perkataan kutuk, 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 ada banyak yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang terjadi dalam mereka mati dengan perkataan mereka sendiri. Kalau saudara katakan waktu saudara sakit, yang keluar adalah saya mati, 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 yang terjadi saudara mati. Kalau saudara bilang saya tidak mungkin berhasil, saya tidak mungkin sukses, yang terjadi adalah saudara tidak sukses. Kalau saudara katakan saya miskin, 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 yang terjadi saudara akan miskin. Karena kenapa? Karena perkataan itu adalah mengeluarkan berkat dan kutuk. Waktu 10 pengintai dikatakan menyampaikan kabar busuk kepada negeri itu, 10 orang ini mati, saudara. Status mereka pemimpin, saudara, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi 10 orang itu, 10 pengintai ini mati. Karena kenapa? Karena ditelan dengan perkataan dia sendiri. Saudara, yang hidup hanya Yosua dan Kaleb. Maksudnya adalah saudara, setiap kita sebagai orang percaya, semua kita punya namanya tantangan, saudara. Hidup di dunia ini saudara tempatnya masalah, bukannya tempat kedamaian, saudara. Semua tempat masalah. Jadi saudara perhatikan baik-baik, saudara. Saudara harus lihat kehidupan Yosua dan sama Kaleb, saudara. Kalau Yosua dan Kaleb Tuhan bisa sertai, apalagi kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara perkatakan berkat terus dalam hidup saudara. Bekerja dengan tanggung jawab saudara, serahkan semua kehidupan saudara ke dalam Tuhan, dan Tuhan pasti akan menyertai kehidupan saudara. Amin. Oleh sebab itu saudara perhatikan setiap perkataan kita. Yang kedua saudara, perhatikan sikap hati kita. Katakan perhatikan sikap hati kita. Kita ini katakan kami seperti itu. Kalau saudara punya iman dalam Tuhan, pastikan keadaan itu tidak membuat iman saudara undur daripada Tuhan. Amin. Tetap yang saudara pandang bukan masalahnya, tetapi Tuhan. Susah waktu ada masalah lihat Tuhan ya memang susah. Saudara, setiap ada masalah saudara susah kan lihat Tuhan? Susah. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak terlihat. Saudara bisa lihat tidak hati saudara? Tidak bisa. Saudara bisa lihat jiwa saudara? Tidak bisa, saudara. Artinya apa saudara? Masalah itu memang terlihat, tetapi yang luar biasa itu justru yang tidak terlihat, yaitu apa? Iman kita kepada Tuhan. Amen. Oleh sebab itu masalah apapun yang datang dalam hidup saudara, katakan saya punya Tuhan yang besar. Amin. Amen. Yang kedua saudara, hati yang penuh dengan iman akan melihat Tuhan lebih besar daripada masalah. Amin. Saya tidak tahu apa menjadi tantangan saudara, apa yang menjadi masalah saudara. Tapi firman Tuhan menegaskan pada pagi hari ini, perhatikan sikap hati kita. Hati yang bersungut-sungut akan kehilangan berkat. Saya rasakan itu saudara. Setiap kali saya bersungut-sungut berkat hilang. Tapi setiap kali saya mengucap syukur lewat keadaan saya, berkat itu datang dalam hidup saya. Jadi saudara jangan bersungut-sungut ya.
Amen. Kita sama-sama ngalamin kesusahan, saudara. Ya. Saya susah, saudara juga susah. Saudara nangis, saya pun juga nangis. Saudara tertawa, saya pun juga tertawa. Semua kita ngalamin hal yang sama. Tetapi perhatikan ini, saudara, jangan suka bersungguh-sungguh. Amen. Jangan suka mengeluh. Ya, ketika ada masalah datang, saudara, bibir ditepuk panjang kayak senyum panjang, muka turun, saudara, setiap ada masalah, saudara. Saudara, kita ini kan sudah semakin dewasa dalam Tuhan. Jadi jangan menyikapi setiap masalah itu seolah-olah akhir hidup kita. Kayak dunia ini udah mau selesai, enggak, saudara. Justru di balik masalah selalu ada berkat Tuhan. Amin. Yang keempat dikatakan hati yang tetap mengikuti Tuhan akan menerima janji. Okay? Jadi saudara harus tetap ikut Tuhan senantiasa, karena saudara akan menerima setiap janji Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amen. Saya tahu saudara semua kita punya pergumulan masing-masing. Saya pun tidak pernah berhenti untuk bergumul sama Tuhan. Saya pun tidak pernah berhenti untuk berdoa sama Tuhan. Saya pun tidak pernah berhenti untuk selalu berharap sama Tuhan. Apapun kondisi saudara, yang hanya dapat mempersatukan iman saudara itu hanya hubungan saudara dengan Tuhan. Amen. Ujian yang tadi katakan itu terhubung dengan Haleluya. selalu melekat dalam hidupmu. Amen. Karena ketakutan akan membawa kita kepada kematian, Amen. tetapi iman akan membawa kita kepada kehidupan. Haleluya. Amin. 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 Saudara, usah takut, saudara. Karena itu akan membawa kepada saudara kepada kematian, tetapi iman akan membawa kepada kita kepada kehidupan. Amen. Jadi saudara pandang saja Tuhan. Amin. Amen. Pandang terus kepada Yesus. Jangan apa saudara? Saya sudah lupa juga saudara lagu lama. Ya, saudara pandang terus sama Yesus, saudara. Ya, sekali-sekali lah pandang istri dan pandang Yesus terus. Gara-gara pandang Yesus terus, istri nggak dilihat lagi, saudara. Saudara terus pandang Yesus terus, saudara, dalam kehidupan saudara. Lihat Yesus, pandang Yesus. Apapun yang menjadi ketakutan saudara, apapun yang menjadi pergumulan saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, pandang terus. Amin. Amin. Pandang terus. Dan setiap ujian saudara, setiap penyembahan saudara, setiap air mata saudara, itu selalu akan menghasilkan jawaban yang luar biasa. Amin. Jadi saudara, tidak usah takut berjalan sama Tuhan. Bagaimana saya juga merasakan bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup saya, sekalipun saya belum melihat sesuatu hal itu secara mata jasmani saya terjadi, tetapi saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari pagi hari ini bawa setiap hati saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita serahkan semua ke dalam Tuhan. Amin. Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Hanya kepada Tuhan saja kami berlari. Amin. Hamba terbatas Tuhan menyampaikan setiap Ya firman. Bapa yang baik. Tapi hamba berdoa Tuhan tolong sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami. Apa yang sudah kami dengar, Tuhan tolong teguhkan dalam setiap iman. Amin. Tidak ada jawaban yang dapat kami cari kecuali di dalam Tuhan saja. Ya Bapa. Tidak ada jalan